Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya, di hari Jumat berkah ini alhamdulillah ya, pagi-pagi dapat servisan. Di depan kita ini ada HP Vivo Y91C ya. Saya terima itu sudah dalam keadaan hancur LCD-nya. Lalu bilang pemilik ya ini ganti LCD ya, karena saat dinyalakan itu masih bisa berfungsi ya. Namun untuk di LCD-nya itu sudah bergaris dan berbayang. Jadi fix ini pemilik minta untuk digantikan LCD-nya. Untuk kasus-kasus seperti ini itu sangat mempesona ya. Iya. Karena ya di samping kita itu sambil refresh pikiran ya, tentunya ringan dan mudah sama dengan cuan. Iya. Itu kan sama dengan mempesona, guys. Ya, mudah-mudahan untuk kasus yang seperti ini sobat semua khususnya pemula yang baru buka servis sering ya mendapatkan. Amin. Oke, jadi saya akan matikan dulu HP-nya ya. Nah, ini ibarat kata masih jam tujuan. Nah, waktunya sarapan tapi ya dapat servisan yang begini tuh rasanya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Alhamdulillah ya, kita perlu bersyukur apapun yang kita terima. Ya, kita buka backdoornya ya. Jadi back cover sudah saya buka, lalu kita buka baut-bautnya. Jadi untuk Vivo Y91 khususnya yang C ya, ini ya merupakan HP yang sempat menjadi fenomenal ya di warga plus 62, karena di harga terjangkau itu sudah dapat HP kualitas Vivo. Ya, ini saya akan cabut semua konektornya ya, lalu kita buka baut-bautnya untuk di mesin bagian atas. Jadi untuk kasus-kasus Android khususnya yang terbaru ya, untuk ke hal mesin, ke hardware itu ke depan kayaknya sudah mulai berkurang ya. Kebanyakan kasus yang didapat itu ya kalau enggak glassnya pecah, TC-nya aja yang pecah, lalu selain itu ya paling enggak lupa pola, kadang juga hanya ganti baterai, lalu software. Jadi memang kebanyakan seperti itu ya, jarang yang larinya ke hardware. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ya, kadang tuh MMC yang sering ya. Ya, MMC itu biasa ciri-ciri bootloop, restart juga bisa. Namun itu tidak ke semua HP ya, HP-HP terbaru. Jadi ada yang memang produk gacha atau produk gagal itu ada dialami di HP tertentu. Ya, sebagai contoh di Oppo F7 ya. Oppo F7 akhir-akhir ini tuh banyak sekali keluhan, terutama untuk di bagian MMC. Namun sebetulnya pilihan mana sih solusi yang paling bagus? Ya itu sering-sering saja membaca artikel, tutorial ataupun yang lainnya ya, supaya bisa menjadi patokan. Ya, ini saya sudah sampai ke tahapan copot baterai. Untuk nyopot baterai di HP Vivo itu sangat gampang, tinggal kita jengatkan saja lalu kita presisikan kembali untuk baterainya. Ya, ini kita akan copot LCD touchscreen-nya. Oke, sebelum kita copot kita akan cek dulu ya bahwasanya ini LCD saya sudah carikan, dan saran saya itu cari yang
bagus ya. Ya yang bagus tuh kita lihat harganya. Kalau di angka 300-an lebih ke atas itu kualitas bagus ya. Kalau di bawah 300-an atau 2,5 itu biasanya efek selanjutnya itu bisa terjadi. Apalagi untuk di Oppo dan Vivo. Nanti sudah dipasang, sudah bagus, sehari 2 hari layar goyang. Atau biasa disebut apa ya istilahnya, dia itu ya bisa dikategorikan memang itu kerusakan di LCD-nya ya. Kualitasnya kurang bagus, jadi bukan di bagian mesin. Nah ini sudah saya cek ya, pastikan semua baik-baik saja. Terutama yang sering terjadi itu ya bergaris ya, bergaris lalu goyang lalu kedip ya, dip. Nah disarankan selisih 50.000 ya mending yang bagus ya. Karena apalagi kita ya sebagai teknisi, kita mesti ambil keputusan yang baik demi kesejahteraan kita sebagai teknisi ya. Artinya di sini hanya selisih 50.000 kalau kita ambil yang bagus, resiko kedepannya itu lebih dapat dihindari daripada yang biasa tapi nanti akhirnya sehari 2 hari bahkan 4 hari terus goyang. Pasti yang ditujukan ke tempat servisnya terutama kita yang memperbaikinya atau yang masang. Nah untuk menghindari hal-hal itu ya lebih bagus sarankan pembelian itu yang bagus ya. Untuk kasus LCD Vivo Oppo itu memang beragam ya. Kalau pas dapet bagus ya bagus, namun biasanya kalau untuk ke LCD yang dilihat harganya sudah bagus ya kualitasnya bisa bisa kita dapati dengan yang baik ya. Untuk pemasangan LCD ya seperti biasa ya, kita harus copot dulu dengan blower lalu ya bersihkan dan kita tambahin lem. Itu juga sering kita kita lihat ya di berbagai tutorial. Intinya untuk pengerjaan seperti ini itu sebetulnya siapapun pasti bisa. Bahkan pengguna smartphone pun yang bukan teknisi juga bisa. Dengan ya mungkin dengan alat seadanya, dengan hard dryer. Nah yang perlu digarisbawahi itu pemilihan LCD-nya ya. Karena beberapa informasi untuk di kelas Oppo ataupun Vivo itu penggunaan beberapa hari ada problem ya. Oke, ini setelah tambahin lem ya kita tinggal kuatkan kembali LCD-nya ya. Dan untuk penguatan LCD ini bisa menggunakan karet ataupun penjepit. Semua metode yang penting bisa digunakan untuk menguatkan, itu saja. Jadi setelah kita kuatkan ya kita biarkan dan tunggu ya hingga 1 jaman berlalu. Oke, ini sudah 1 jaman ya kurang lebih. Kita bisa lanjut kembali dan kita lepaskan lalu kita rakit ulang. Ya, jadi untuk kasus-kasus LCD yang perlu kita hati-hati dan teliti itu saat pemasangan di HP Samsung ya. Itu yang perlakuannya tuh ya sedikit kita itu lebih hati-hati. Kalau untuk di kelas Oppo Vivo ini kebanyakan sih presisi ya. Untuk tingkat ketebalan, untuk tingkat presisi terhadap frame itu aman. Ya berbeda untuk di Samsung ya, Samsung seri J, lalu yang AMOLED itu di samping beresiko juga ya rawan nombok ya. Namun
Ya, kita sebagai pemula ataupun sebagai teknisi yang sudah lama terjun itu pasti mengalami yang namanya nombok. Jadi nggak usah merasa khawatir, minder, putus asa karena semua mengalami ya, termasuk saya. Jadi sering banget dulu ya karena kekurang hati-hatian. Namun berdasarkan itu ya jadi pengalaman ya yang bisa kita jadikan warning. Jadi pengalaman itu sangat berharga ya dan mahal harganya. Itulah mengapa konsep usaha khususnya di teknis ini mulai aja dulu ya. Percuma kita itu paham teori segala macam tapi belum praktek. Oke, ini sudah sampai ke tahapan pengeringan lalu pasang untuk di kartu SIM-nya. Jadi sengaja ini lebih banyak ke sharing ya. Kalau untuk pemasangan saya yakin semua pasti bisa. Apalagi yang udah selama ini sering ya untuk mencari ilmu lewat dunia internet ya, itu pasti tahu lah untuk proses pemasangan hingga selesai. Wow, ini GTA ya. Kalau ngomongin GTA ini dulu saya juga penggemar ya game GTA. Oke, ini semua sudah saya coba untuk touchscreen dan ya tinggal dirapikan ya sisa lemnya dan pastikan tidak ada yang tertinggal untuk lem yang sudah mengering ya. Oke, saatnya ritual penggeletehan. Iya. Are you ready? 1, 2, 3. Iya. Alhamdulillah ya, pagi-pagi sudah sobek nota ini. Dan ya ini kurang lebih 1 jam ya proses pengerjaannya dan siap untuk pulang kembali ke rumah. Karena ya ini kan hari pendek ya, Jumat. Kita harus persiapkan diri untuk Jumatan. Dan mudah-mudahan semua Sobat EXO selalu diberi rezekinya ya, keberkahan dan sehat selalu. Nah ini wow, saya buka kamera terpental ya. Jadi kita harus pastikan dulu ya kamera ya, karena kan kita tadi nyopot kamera untuk memastikan konektor tuh terhubung dengan baik atau tidak. Nah ini saat saya buka kamera itu oh sudah bisa guys. Tadi itu mental ya. Jadi karena posisi HP itu terkunci pola ya, kita ngeceknya sebatas ini ya. Dan ini milik subscriber ya. Jadi saya tidak tahu persis ini nonton tidak pemiliknya. Namun ya alhamdulillah lah sudah diberi rezeki dan berkahnya, dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Oke, itu saja. Tetap semangat ya untuk teknisi pemula. Mulai aja dulu dan terus berlatih ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.